Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Ya, teman-teman semua, kalau mendengar pidato ini, saya sendiri gitu ya, memberi semacam apresiasi kepada Prabowo gitu ya. Ini adalah mungkin pengakuan jujur Prabowo terhadap proyek MBG yang selama ini banyak disorot oleh publik gitu ya, bahwa MBG ini adalah sesungguhnya banyak masalah. Jadi sekali lagi ini adalah saya secara ini yang memberi apresiasi gitu ya, bahwa ini pengakuan jujur. Hanya saja kemudian dari pengakuan jujur ini menurut saya ini tidak full gitu loh. Karena sesungguhnya ada banyak masalah di sana. Jadi bukan soal kualitas dapurnya saja. Bukan soal bagaimana joroknya di dapur itu. Bukan soal bagaimana, memang betul ada banyak keracunan dan macam-macam. Tapi kan yang dibongkar oleh publik sesungguhnya dalam MBG ini adalah satu, yang berkaitan soal tata kelola gitu ya. Ada dua krusial di sana, yaitu adalah soal sesungguhnya bagaimana tata kelola itu terjadi potensial korupsi. Memanipulasi data, memanipulasi harga, dan macam-macam. Kalau kita baca data ICW termasuk KPK sendiri sudah mengakui bahwa ada 170 triliun dana di MBG ini sebenarnya adalah sangat dikhawatirkan terjadi potensial korupsi dalam tata kelola mereka. Ini yang harus kita lihat gitu ya. Tata kelola itu berkaitan soal memanipulasi menu dan macam-macam, bahkan soal media wadahnya dan macam-macam gitu ya. Tapi yang dicium yang lain adalah bukan soal korupsi duitnya saja. Tapi memang sebenarnya adalah karena siapa yang terlibat mengelola di MBG ini. Misalnya, dan ini sayang sekali karena pidato yang begitu tegas di depan sidang paripurna DPR, tapi kemudian sepertinya yang disebut Prabowo ditutup 3.000 itu adalah dapur yang bermasalah mungkin karena soal gizinya dan macam-macam. Tapi pertanyaan besar oleh publik adalah apakah yang ditutup itu dapur yang melibatkan dikelola oleh para pejabat? Apakah dapur yang ditutup itu adalah dapur yang dikelola oleh politisi? Politisi DPR, politisi DPRD, politisi kepala daerah, politisi di kementerian dan macam-macam. Atau yang disebut adalah kliknya para politisi itu. Karena datanya disebutkan bahwa diduga ada banyak politisi yang ikut bermain. Meskipun DPR pernah mengklarifikasi bahwa mereka tidak mengelola langsung. Konflik interest itu bukan terlibat langsung. Maka jangan heran teman-teman semua, DPR sampai hari ini kan sebenarnya tidak berteriak berkaitan soal MBG gitu ya. Terlalu banyak data sebenarnya, ada bahkan anak anggota DPRD, adik DPRD, ponakannya, ada macam-macam gitu ya. Dan yang dikelola SPPG itu bukan cuma satu, bahkan sampai puluhan. Jadi pertanyaan 3.000 itu yang ditutup yang mana? Karena sejatinya yang harus dinyatakan oleh Prabowo karena ini banyak masalah, maka ada dua hal yang harus dikritisi. Pertama adalah memastikan bahwa tata kelola yang terlibat dalam proyek MBG kalau mau dipertahankan ini adalah, maka harusnya sejatinya betul-betul adalah tidak melibatkan konflik of interest. Tidak ada konflik of interest dalamnya. Bagaimana mungkin DPR bisa mengkritisi program MBG kalau dia di dalamnya? Itu namanya jeruk makan jeruk. Bagaimana bisa kemudian kepala daerah bisa ini kalau itu? Jadi semua sebenarnya adalah kalau ada keluarganya yang terlibat di sana. Maka sekali lagi, dan bukankah gitu ya, ini yang harus kita lihat. Jadi dalam potensial konflik interest harusnya dipastikan bahwa itu juga disorot oleh Prabowo kalau berani gitu ya. Kalau memang full ingin menyatakan bahwa MBG ini apalagi kan sebenarnya adalah harusnya MBG ini kan dipangkas. Kalau mau dipertahankan gitu ya. Karena ini kan proyek desakannya publik adalah MBG dihentikan. Tapi sepertinya itu berat karena ini adalah janji politiknya Prabowo. Tapi kan kalau bisa diminimize supaya APBN tidak kolaps, maka sesungguhnya adalah inilah momen untuk kemudian memperbaiki, menata kembali MBG. Memastikan tidak ada orang yang mencoba bermain-main di dalam. Orang yang bermain-main dalam itu adalah politisi. Yang kedua adalah SPPG ini perlu ditinjau kembali. Kalau itu pengusaha, kan masih banyak usaha yang lain. Kenapa kemudian MBG tidak dikelola langsung di kantin saja gitu ya?
Karena dalam siklus mata rantai itu yang semakin panjang maka biaya akan banyak dan itu artinya APBN uang rakyat di sana. Untuk kemudian bisa sampai langsung kepada penikmatnya kepada setidak-tidaknya harusnya lah di kantin. Maka dengan demikian biaya operasional bisa kemudian diminimais dan itu kemudian dana bisa dialihkan ke tempat lain. Walau alam. Tapi sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa it's okay. Prabowo sudah mengakui ada banyak masalah di proyek MBG. Dan ini kalau kita baca, jadi selain pidato kemarin kita baca di beberapa media, termasuk ini ada diulas juga di Asanesia gitu ya, bahwa ini pengakuan Prabowo menyebut ada 3.000 gitu ya. Ada 3.000 yang dapur yang sudah ditutup gitu ya. Itu artinya dan sekaligus juga menyatakan bahwa penjelasannya penerima manfaat dan macam-macam di situ disebut. Hanya saja kemudian sayang sekali karena publik akan bersorak untuk berterima kasih bersama-sama Prabowo kalau langsung menunjuk bahwa hari itu ada gerakan semua politisi yang terlibat dalam proyek MBG itu kemudian para politisi menyatakan bahwa demi penyelamatan bangsa saya tobat, saya berhenti dan tidak terlibat dalam proyek MBG. Kalau itu benar memikirkan kepentingan bangsa dan bukan untuk kepentingan dirinya. Teman-teman semua, sekali lagi ini adalah momentum yang harus kita sesuai permintaannya Prabowo. Kalau ada bermasalah silakan dilaporkan. Tapi bagi saya adalah yang bermasalah itu bukan hanya soal di menunya saja. Bukan soal di cara memasak saja. Yang tentu jauh lebih bermasalah adalah ketika ada orang tertentu saja yang bermain dalamnya. Dan sayang sekali adalah orang tertentu itu adalah orang yang dekat pada kekuasaan. Karena orang dekat pada kekuasaan yang mengelola, maka sesungguhnya bukan hanya bisa mendapatkan keuntungan langsung rupiah, tapi pada saat itu merontokkan sistem ketatanegaraan kita, membuat negara kita semakin tidak sehat, dan itu artinya kembali kepada negara kita dalam kerangka tata kelola yang tertutup dan otoritarian. Sekali lagi terima kasih. Saya ingin mengajak kita semua catatan berkaitan soal MBG. Baik Anda setuju maupun tidak setuju gitu ya. Tapi ini adalah momentum kita untuk memperbaiki. Ekonomi kita sudah seret, defisit APBN kita sudah terbuka lebar, penyelamatannya adalah tentu efisiensi. Efisiensi itu ada dua. Efisiensi adalah memastikan seluruh alokasi anggaran tepat sasaran dan tentu pada posisinya adalah menutup celah kebocoran. Di MBG dana kita sudah terlalu besar ke sana dan partisipasi kita semua untuk mencoba mengawasi itu sangat dinantikan. Semoga ekonomi kita tetap sehat. Saya Samsudin, sampai ketemu pada edisi berikutnya.